Yang paling bagus adalah inisiatif pribadi, karena etika itu kan kontrol moral, yaitu dia mengundurkan diri aja karena dia mempermalukan dirinya, itu ketakuan memanfaatkan kekuasaan. Lalu dia bikin pembelaan, tapi kita nggak untung, bukan soal untung ruginya, tetapi dia sudah melanggar janjinya untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya, kendati rugi. Nah itu artinya mengundurkan diri. Tentu Pak Jokowi dapat beban, karena itu dia tunggu dua menteri itu mengundurkan diri. Kalau nggak mengundurkan diri, maka mesti diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi nggak berhentikan, berarti Presiden Jokowi terlibat di dalam koneksi pelanggaran etika itu. Dan itu yang akan dicatat nanti oleh generasi berikutnya, bahwa Presiden Jokowi pernah melakukan act of omission, membiarkan sesuatu itu berlangsung secara tidak etis. Kita sebetulnya tahu bahwa ini siar akan jadi batu sandungan Presiden Jokowi di kemudian hari. Kalaupun KPK karena kekuasaan politik nggak mampu membongkar itu, kalaupun Presiden Jokowi karena pertimbangan stabilitas nggak mau memecat dua menteri itu, oke, nggak ada soal. Tapi Pak Jokowi akan ada excess baggage tuh, kelebihan beban secara moral untuk dipertanggungjawabkan pada publik di ujung pemerintahnya. Orang akan ingat bahwa Presiden Jokowi bersekongkol dengan para pelanggar etika. Itu artinya dia merestui pelanggaran etika itu. Nah itu yang harusnya dibicarakan di dalam kabinet. Tapi bukan cuma Pak Jokowi, di dalamnya ada orang seperti Mahfud MD yang standar etiknya seolah-olah tinggi itu. Ada Sri Mulyani yang juga dulu dipromosikan sebagai orang dengan etika publik yang kuat. Dua-duanya diam juga kan mestinya ada semacam sinyal dari Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani untuk mendorong pengunduran diri dua kawan kabinetnya tuh kan, supaya jelas kabinet itu ada standar etik. Nah kalau dua orang ini, Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani juga diam-diam doang, itu artinya dia juga menyetujui pelanggaran etik itu. Maka kita mesti katakan satu kabinet itu buta huruf terhadap public ethics kan, kesimpulannya begitu kan. Bahkan mungkin Sri Mulyani merasa silah mampus kau Luhut, kira-kira begitu dalam hatinya. Atau Pak Mahfud menganggap rasain kau Erick Thohir. Jadi mereka sebetulnya saling mengintip kesalahan orang lain. Padahal ini kabinet, dan kata Pak Jokowi nggak ada visi kabinet, yang ada visi presiden. Nah karena itu kita tagih pada presiden. Kalau kabinetnya berbuat buruk, maka yang buruk itu adalah presiden, karena presiden udah bilang keburukan maupun kebaikan adalah tanggung jawab dia sebagai dalam sistem presidensial. Keadilan di dalam berbisnis itu tidak tergantung pada untung rugi, tapi tergantung pada ada konflik of interest apa tidak, ada insider trading apa enggak gitu. Dan ternyata harus dinyatakan bahwa Erick Thohir dan Pak Luhut, kendati dia rugi sekalipun, tetap dia melanggar etika publik, yaitu memanfaatkan kekuasaan untuk mengatur filantropisnya, itu soalnya. Jadi kalau kita bicara terhadap pelanggaran etika publik ini, kan ada konsekuensi dong yang harusnya diambil ya, baik secara inisiatif pribadi atau mungkin inisiatif Pak Jokowi. Apa yang sebaiknya dilakukan, Bung Rocky? Yang paling bagus adalah inisiatif pribadi, karena etika itu kan kontrol moral, yaitu dia mengundurkan diri aja karena dia mempermalukan dirinya, itu ketakuan memanfaatkan kekuasaan. Lalu dia bikin pembelaan, tapi kita nggak untung, bukan soal untung ruginya, tetapi dia sudah melanggar janjinya untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya, kendati rugi. Nah itu artinya mengundurkan diri. Tentu Pak Jokowi dapat beban, karena itu dia tunggu dua menteri itu mengundurkan diri. Kalau nggak mengundurkan diri, maka mesti diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi nggak berhentikan, berarti Presiden Jokowi terlibat di dalam koneksi pelanggaran etika itu. Dan itu yang akan dicatat nanti oleh generasi berikutnya, bahwa Presiden Jokowi pernah melakukan act of omission, membiarkan sesuatu itu berlangsung secara tidak etis. Jadi tetap Pak Jokowi akhirnya dilaporkan KPK, terus dibongkar KPK. Sebaiknya dengan gagah berani dua menteri ini menyatakan kami melanggar etik. Itu kalau di negara-negara beradab udah mundur. Kalau di negara-negara beradab, tapi negara wakanda, Bung ya, sepertinya harapan seperti itu untuk konteks Indonesia hari ini dan kemarin-kemarin terlalu tinggi kayaknya. Jadi belum ada. Bukan terlalu tinggi. Iya, itu tidak tinggi, itu standarnya begitu. Yang terlalu rendah adalah standar moral dari penyelenggara negara. Mereka yang terlalu rendah, bukan kita yang terlalu tinggi.
Artinya sebenarnya ini standar yang biasa saja, umum Iya, aja ya. itu hal yang lumrah bahwa melanggar etik itu sanksi etiknya ada dalam dirinya. Kalau sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, kalau sanksi etik dia sendiri yang sadar bahwa itu salah. Nah itu pentingnya pejabat publik itu mengatur dirinya dengan prinsip integrity, intellectuality, bukan prinsip electability. Karena nanti dia bilang tanya rakyat apa saya masih pantas nggak jadi menteri? Enggak, bukan soal itu. Dia sendiri merasa dia pantas apa enggak. Itu yang namanya inner call dari core self kita. Our core self calls bahwa dia melakukan sesuatu yang mismatch kalau istilah sekarang. Nggak nyambung. Iya. Ada lagi yang mau digarisbawahi dalam konteks PCR ini? Tadi PCR itu apa ya? Perkara cari ribut. Nah kita sebetulnya tahu bahwa ini PCR akan jadi batu sandungan Presiden Jokowi di kemudian hari. Kalaupun KPK karena kekuasaan politik nggak mampu membongkar itu, kalaupun Presiden Jokowi karena pertimbangan stabilitas nggak mau memecat 2 menteri itu, oke, nggak ada soal. Tapi Pak Jokowi akan ada excess baggage tuh, kelebihan beban secara moral untuk dipertanggungjawabkan pada publik di ujung pemerintahnya. Orang akan ingat bahwa Presiden Jokowi bersekongkol dengan para pelanggar etika. Itu artinya dia merestui pelanggaran etika itu. Nah itu yang harusnya dibicarakan di dalam kabinet. Tapi bukan cuma Pak Jokowi, di dalamnya ada orang seperti Mahfud MD yang standar etiknya seolah-olah tinggi itu. Ada Sri Mulyani yang juga dulu dipromosikan sebagai orang dengan etika publik yang kuat. Dua-duanya diam juga kan. Kan mestinya ada semacam sinyal dari Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani untuk mendorong pengunduran diri 2 kawan kabinetnya tuh kan. Supaya jelas kabinet itu ada standar etik. Nah, kalau 2 orang ini, Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani juga diam-diam doang, itu artinya dia juga menyetujui pelanggaran etik itu. Maka kita mesti katakan satu kabinet itu buta huruf terhadap public ethics kan, kesimpulannya begitu kan. Ya, tapi saya membayangkan ya, ketika orang berada di luar kerumunan, di luar katakanlah mudah mengatakan itu, tapi kalau sudah masuk dalam sistem maka feodalisme kita atau sistem nilai kita rasanya tidak mungkin bisa menerima ya bahwa ada kolega yang saling mengkritik begitu. Gimana? Iya, benar. Tapi juga mesti diingat, kalau di dalam mungkin nggak tega untuk saling tahu karena itu kolega. Tapi Pak Mahfud juga adalah kolega kita. Sri Mulyani juga ada kolega kita. Di dalam community of ethics, di dalam komunitas ethics, 2 menteri itu adalah kolega kita. Nah itu kita tuntut dari dia, dari 2 teman kita itu, Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud MD. Karena itu saya mau kejar aja, apa konsekuensi dari soal PCR ini, bukan terhadap Erick Thohir dan Pak Luhut, tetapi terhadap Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud yang dua-duanya selalu bicara tentang imperatif ethics, tentang keutamaan ethics di dalam pemerintahan. 2 mereka itu justru yang harusnya kita ganggu nuraninya. Kalau dia nggak terganggu juga, itu artinya dia satu kawanan dengan para pelanggar etik. Jadi udah tenggelam sama-sama, itu kan gampang aja buat lihat. Standar etiknya itu untuk orang lain ya, begitu di luar bisa melakukan itu, menyarankan standar etik itu, tapi begitu di dalam sulitnya minta ampun jadinya. Nah itu A+ itu kesimpulannya, Refli Harun. Bung Rocky, tapi ada pernyataan dari LBP mengatakan, saya nggak terima dong duit, ya kan? Kalau saya terima duit, saya resign katanya. Artinya dia mengatakan nggak apa-apa resign kalau saya terima duit. Apalagi? Maksudnya ambil keuntungannya tadi, terima keuntungannya. Ya karena itu a contrario berlaku begitu kan. Ngapain saya resign sudah nggak terima duit? Jadi tetap beliau tidak mengerti bahwa bukan soal dia terima apa nggak terima, tapi dia adalah pejabat yang diikat oleh aturan bahwa kalau dia buat kebijakan, dia nggak boleh berbisnis berdasarkan kebijakan dia. Jadi soalnya berbisnis itu, ya bisnis bisa rugi, bisa untung. Tapi ukuran kita adalah larangan konflik of interest. Jadi sekali lagi, di situ poinnya tuh. Saya baca Pak Luhut datang ke media massa, menerangkan segala macam. Iya benar, itu bagus betul. Dalam upaya untuk membersihkan diri itu. Tapi bukan itu intinya. Jadi jangan menghimbau publik bahwa kami ini filantropis. Nggak ada soal, jadi filantropis bagus. Tetapi konflik of interest nggak boleh berlangsung. Jadi intinya kan begitu kan. Dan jangan sampai kemudian etika kenabian sebagai filantropis itu dicampurkan dengan menjadi pengusaha yang memanfaatkan
jabatan. Jadi itu pentingnya tuh apa namanya etika kenabian atau bahasa Perancisnya noblesse oblige. Semakin tinggi kedudukan, semakin kewajiban itu diutamakan kan. Itu kan noblesse oblige. Jadi prinsip noblesse oblige itu yang tidak ada pada pejabat-pejabat di kabinet Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi diam, berarti Pak Jokowi juga tidak punya noblesse oblige. Ataukah problemnya di lingkungan ataukah di perorangan? Di lingkungan ini satu komunitas yang memang nggak ada semacam basis untuk kita percaya. Karena dari awal ini kan kabinet isinya tukar tambah politik kan, bukan tukar tambah etika itu. Nah itu buruknya. Operasi tukar tambah. Iya, ini betul. Ini karena operasi tukar tambah, OTT, operasi tukar tambah. Maka saling menunggu. Bahkan mungkin Sri Mulyani merasa mampus kau Luhut, kira-kira begitu dalam hatinya. Atau Pak Mahfud menganggap rasain kau Erick Thohir. Jadi mereka sebetulnya saling mengintip kesalahan orang lain. Padahal ini kabinet. Dan kata Pak Jokowi, nggak ada visi kabinet, yang ada visi presiden. Nah, karena itu kita tagih pada presiden. Kalau kabinetnya berbuat buruk, maka yang buruk itu adalah presiden. Karena presiden udah bilang, keburukan maupun kebaikan adalah tanggung jawab dia sebagai dalam sistem presidensial. Karena itu kita ingatkan terus, Pak Jokowi, Anda pernah mengatakan tidak ada visi kabinet, yang ada visi presiden. Berarti visi presiden adalah juga membiarkan konflik of interest, kan begitu.